Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Mr. Fatih senang sekali bisa bertemu dengan kalian, walaupun hanya melalui video pelajaran pada pagi hari ini. Mr. Fatih harap kalian tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan fokus untuk mengikuti proses pembelajaran, walaupun hanya proses pembelajarannya secara video pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pagi hari ini sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas pertolongan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau untuk belajar. Tolong kami, beri kami kekuatan, hikmat yang dari Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah di bab yang keempat. Anak-anak bisa membuka buku IPS, buku paket di bab yang keempat, di mana di bab keempat ini membahas mengenai masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Anak-anak, yang pertama sekali kita akan bahas yaitu mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan masa praaksara? Masa praaksara itu adalah masa di mana manusia masih belum mengenal tulisan. Ya. Jadi dulu manusia ini belum mengenal tulisan, ya, belum mengenal tulisan. Jadi praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa praaksara itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Ya. Masa praaksara ini juga bisa disebut sebagai nirleka. Nir artinya tidak ada, sementara leka artinya tulisan. Jadi nirleka artinya tidak ada tulisan. Dan juga bisa disebut sebagai prasejarah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tulisan menjadi pembatas waktu praaksara? Ya. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu praaksara? Karena tulisan merupakan bukti bahwa sudah ada peradaban manusia yang mulai berkembang. Aksara atau tulisan itu adalah hasil kebudayaan manusia. Ya, hasil kebudayaan manusia. Fungsi utamanya aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan untuk membaca sesuatu. Jadi aksara ini tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Ya. Tapi di zaman dahulu catatan yang mereka gunakan adalah berupa batu bertulis. Ya, berupa batu bertulis atau yang dinamakan dengan prasasti dan juga naskah-naskah kuno. Mungkin anak-anak pernah mendengarkan atau membaca di Alkitab bahwa waktu Musa menerima hukum Taurat dari Tuhan dan Musa kembali kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel mereka menyembah Allah lain, dan Musa ini marah, ya. Musa marah sehingga batu yang ditulis itu yang berisi hukum Taurat itu dia pecahkan, ya, dia pecahkan di hadapan mereka karena mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa prasasti itu ada juga di Alkitab, ya, ada juga di Alkitab ceritanya. Jadi anak-anak kita bisa
belajar bukan hanya juga dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga melalui cerita-cerita di Alkitab. Anak-anak, mungkin Anda bertanya, kapan waktu mulainya praaksara ini? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Ya, sejak manusia ada di dunia ini, masa praaksara itu sudah ada. Dan waktu berakhirnya setelah manusia menemukan tulisan. Masa praaksara setiap bangsa berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ya, misalkan di Mesir atau Mesopotamia, mereka telah menemukan tulisan itu kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Sementara kita orang Indonesia ini baru mengenal tulisan itu sekitar abad yang kelima Masehi. Ya, hal itu kalau di Indonesia bisa ditandai dengan ditemukannya yupa atau batu bertulis peninggalan Kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Bagaimana cara mengetahui kehidupan manusia pada masa praaksara? Ya, untuk mengetahui bagaimana kehidupan manusia pada masa praaksara, ada dua caranya, yaitu melalui artefak dan juga melalui fosil. Artefak itu artinya benda-benda peninggalan zaman praaksara. Ya, benda-benda peninggalan zaman praaksara bisa berupa benda-benda yang digunakan setiap hari untuk melangsungkan kehidupan mereka. Misalkan kapak, ya, ada kapak perimbas. Kapak perimbas itu adalah kapak yang pertama sekali, ya. Kemudian ada kapak Sumatera, ada kapak lonjong atau kapak persegi. Jadi bukan hanya itu saja, ada yang lainnya juga, ya. Dan juga untuk mengetahui kehidupan pada masa praaksara bisa melalui fosil. Ya, fosil itu adalah peninggalan tulang belulang, ya, manusia pada masa praaksara. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut, ya, bagaimana fosil-fosil manusia pada masa praaksara pada materi selanjutnya. Anak-anak, masa atau periodisasi masa praaksara itu dibagi atas 3. Ya. Yang pertama, periodisasi secara geologis, arkeologis, dan juga berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi secara geologis artinya periodisasi atau pembabakan berdasarkan proses pembentukan bumi. Jadi anak-anak, bumi ini dibentuk, ya, ada tahap-tahapnya, ada perkembangannya, ya. Jadi bumi ini dibentuk menurut sejarah ada 3 zamannya. Yang pertama Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, ketiga zaman Mesozoikum, dan keempat zaman Neozoikum. Zaman Arkaikum artinya zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Saat itu kulit bumi ini masih dalam keadaan panas, sehingga, ya, makhluk hidup itu masih belum ada, ya, masih panas. Jadi makhluk hidup masih belum bisa ada, belum bisa hidup pada saat itu. Kedua, zaman Paleozoikum. Zaman ini adalah zaman tua, ya, zaman kehidupan tua. Kira-kira berlangsung 340 juta tahun yang lalu. Dan di sini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, ya, tanda-tanda kehidupan. Beda tadi dengan Arkaikum, ya, ada tanda kehidupan dengan munculnya binatang kecil yang bertulang belakang, ya, seperti ikan-ikan, dan juga ada binatang-binatang tersendiri pada zaman
itu. Yang selanjutnya adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini adalah zaman pertengahan. Kira-kira berlangsung pada 140 juta tahun yang lalu. Dan zaman ini adalah di sini ada namanya binatang-binatang yang bertubuh besar, ya, seperti dinosaurus. Ya. Tadi pada zaman Mesozoikum ini adalah zaman, bisa dikatakan adalah zaman dinosaurus, ya, zaman dinosaurus, dan juga disebut zaman reptil. Dan yang keempat adalah zaman Neozoikum. Zaman ini adalah zaman kehidupan baru, ya, kira-kira berlangsung 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi dua, ada zaman tertier dan ada zaman kuartir. Dan di zaman ini manusia sudah mulai ada. Yang selanjutnya adalah periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis artinya periodisasi yang didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia pada masa praaksara. Ya, dibagi dua periodisasi ini, ada zaman batu dan ada zaman logam. Zaman batu dibagi atas 3, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Paleolitikum ini adalah zaman batu tua, berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di Pacitan dan di Ngandong, Jawa Timur. Alat yang digunakan saat itu adalah kapak perimbas, ya, kapak perimbas. Dan kehidupan manusia pada saat itu adalah hidup berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden. Jadi di mana pada saat itu manusia kalau mereka kehabisan makanan pada suatu tempat, mereka pindah ke tempat lain mencari tempat yang memiliki makanan atau sumber makanan. Yang kedua adalah Mesolitikum. Mesolitikum ini adalah zaman batu tengah, dan kebudayaan yang saat itu yang ditemukan adalah adanya kapak Sumatera. Ya, alat, dan sekali lagi ini bisa ditemukan di Sumatera, ya, di Sumatera. Dan kapak Sumatera ini juga bentuknya ini sudah mulai baik dan halus. Dan kehidupan manusia pada saat itu adalah sudah mulai menetap, ya, mulai menetap. Dan yang ketiga adalah masa Neolitikum, di mana zaman ini adalah zaman batu baru, dan alat yang digunakan saat itu adalah kapak lonjong dan juga kapak persegi. Dan kehidupan masyarakat pada saat itu adalah sudah mulai menetap dan bercocok tanam. Yang terakhir adalah yang kedua, zaman logam. Zaman logam ini, ya, mereka tidak hanya menggunakan lagi bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupan, tetapi mereka menggunakan logam. Zaman logam ini terbagi atas 3. Ada zaman perunggu, tembaga, dan zaman besi. Tetapi kalau Indonesia hanya melewati 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda yang dihasilkan pada zaman ini adalah kapak corong, nekara, mako, manik-manik, dan cendasa. Anak-anak, ini materi kita pada pagi hari ini, ya, materi kita pada pagi hari ini mengenai manusia pada masa praaksara. Jadi Anda bisa mengetahui, ya, bagaimana kehidupan masyarakat pada saat belum mengenal tulisan, ya. Jadi mereka itu masih hidup berpindah-pindah, ya, masih hidup tidak menetap. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini kiranya kita bisa memahami,
kalian bisa memahami apa yang Mr. Fatih ajarkan. Kalau seandainya ada yang masih belum mengerti, bisa ditanyakan langsung ke Mr. Fatih. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin.